Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, sedang salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mantang memberi kepada kitanya, yang masih memberikan kepada kita kesihatan, kenikmatan iman dan Islam, dan kenikmatan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan satu kewajiban bagi kita seorang muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa kita aturkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan siapa saja yang mengikuti sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Telah kita sadari bersama dan kita tahu semuanya bahwasanya bulan Ramadan juga disebutkan dengan bulan Al-Quran, karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, menjadi petunjuk bagi umatnya dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tanya tupu bermandung, begitu besarnya fadilah Al-Quran, begitu besarnya keagungan Al-Quran, begitu tingginya derajat Al-Quran, namun masih banyak terkadang dari umat ini yang melalaikan Al-Quran itu sendiri. Maka Allah disebut nal heboh golongan umatnya dalam menerima Al-Qurannya. Berkata Allah dalam surah Al-Fatir, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang zalimun li nafsihi, yang menganiaya diri mereka sendiri. Kiban bikin menganiaya diri sendiri. Al-Quran sudah Allah berikan, penjelasan sudah Rasul jelaskan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan secara gamblang cara udip dalam dunianya memandung. Kalau mau cari makan, bagaimana caranya mencari nafkah, diajarin semua dalam Al-Quran. Namun mereka mendolimi diri mereka sendiri, tidak mau mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Ini golongan yang pertama. Al-Quran kali kepegahinan tengok ke YouTube orang tu. Tapi orang ada di rumah dah nak tu orang lu dah. La Quran ke pernah tengok macam pernah nan. Hang bi pajo yang harim, hang bi pajo yang riba. Banyak umatnya masih umat Nabi Muhammad. Gitu pun ada yang, dan kepuput ada yang.
Ini yang zalimi diri sendiri. Zalimu li nafsi. Golongan yang pertama ini mereka orang-orang yang mengerjakan kewajiban dan meninggalkan sebagian kewajiban. Mereka yang meninggalkan yang haram, namun sebagian juga mereka lakukan, ya, yang haram. Ini orang-orang yang menzalimi mereka, menzalimi diri sendiri. Maka kita berlindung kepada Allah semua dijauhkan dari sifat ini. Namun golongan yang kedua, wa minhum muqtasid, ya, pertengahan. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Pertengahan ini orang-orang yang mengerjakan semua kewajiban yang Allah wajibkan. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir sebutkan, dan meninggalkan semua yang Allah haramkan. Namun mereka sesekali meninggalkan yang disunnahkan dan melakukan yang dimakruhkan. Ini golongan pertengahan. Melaksanakan semua kewajiban, meninggalkan yang diharamkan. Tapi terhadap sikap mereka terhadap yang sunnah, terkadang dilakukan, terkadang tidak. Sikap mereka terhadap hal yang dimakruhkan, yang dibenci, masih sering kadang mereka melakukannya. Ini golongan yang pertengahan. Orang-orang ini kelak akan dihisab oleh Allah dengan hisab yasira, dengan hisab yang mudah. Nah, yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan, ya, dengan izin Allah. Sabiqum bil khairat, bersegera dalam kebaikan, hanya tunda-tunda, ya. Biiznillah, tentu dengan izin Allah. Ya. Mereka ini melaksanakan semua kewajiban yang Allah wajibkan, meninggalkan semua yang Allah haramkan. Mereka ini semangat dalam menjalankan sunnah dan meninggalkan juga hal-hal yang makruh, serta bahkan hal-hal yang mubah pun mereka tinggalkan. Dahukun hal-hal yang mubah. Ada bukan haba mubah, ya. Namun kalau berlebihan, nanti jatuhnya kepada hal melalaikan kita dari hal-hal yang harusnya kita puput kebaikan-kebaikan, ya. Nongkrong boleh-boleh aja. Kalau nongkrong boleh jumpa apa belum. Petang ada pegangan. Akhir jirat yang harum kadang, ya. Jadi orang-orang yang sabiqum bersegera dalam kebaikan ini orang-orang yang akan Allah mudahkan besok mereka di akhirat akan tanpa hisab. Enggak ada hisab orang tu. Mudah masuk ke dalam surganya Allah. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari kita introspeksi diri sendiri sejauh mana sikap kita dengan Al-Quran. Apakah kita termasuk orang-orang yang menzalimi diri sendiri, atau kita orang yang pertengahan, atau kita orang-orang yang bersegera dalam setiap kebaikan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, motivasi yang Rasul berikan, janji-janji kabar gembira yang Rasul kabarkan kepada kita tentang begitu besarnya keutamaan Al-Quran ini, harusnya dengan banyaknya motivasi tersebut membuat kita semakin semangat dalam membaca Al-Quran, dalam mengamalkan Al-Quran, dalam mendakwahkan Al-Quran. Di antara banyaknya fadilah Al-Quran itu, barang siapa yang man qara'a harfan min kitabillah wa Rasul, falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membacakan satu huruf dari Al-Quran, dari kitab Allah, baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka otomatis kita dah baca alif lam mim, 30 kebaikan sudah kita dapatkan. Itu kalau di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan, lebih lagi Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan. Maka mari kita bersemangat, ya, kita baca Quran. Nyuruhnya kita mau ngurau zipluh, enak katanya udah baca Quran. Enak, apa kata zipluh je siapa? Apa mentang siju siapa? Apa nak yang najib belum? Dah nak murno-murno.
Jadi sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran? Mari kita introspeksi. Kalau sudah bulan Ramadan sudah Allah berikan kepada kita, kita berjumpa dengan bulan mulia ini, masih juga kita malas-malas dalam kebaikan, masih kita malas baca Quran, kapan lagi mau baca Quran? Kalau di bulan yang mulia ini aja kita tidak mau baca Quran, maka kapan lagi? Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis lain juga Rasul sebutkan begitu besarnya dan banyaknya fadilah Al-Quran ini, salah satu yang membawa kita ketenangan, kebahagiaan, ketentraman Al-Quran ini. Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah tadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumahnya Allah, mereka mempelajari Al-Quran, maka akan Allah turunkan sakinah, ketenangan, ketentraman. Ya. Jadi orang-orang yang hari ini galau mungkin, hidup susah, itu bisa jadi jauh dengan Al-Quran. Baik jauh tidak mau membacanya, baik itu jauh tidak mengamalkannya, dan lain sebagainya. Karena Quran ini sudah kita sadari bersama, ini petunjuk ke jalan yang benar. Bagaimana tengok tatuhawa di dalam syurganya Allah alam. Karena dasar dia tengok dari syurga. Nabi Adam pertama dari syurga. Beri buku petunjuk supaya tak sesat. Dunia yang terlalu gelap, banyaknya keburukan-keburukan di dunia ini, maka diperlukan bagi kita iaitu buku petunjuk, penerang. Salah satu penerang yang Allah berikan Al-Quran. Ngeterang tengok di sekalian. Dah yang betul, dah yang salah, dah yang hak, dah yang batil, dah yang sesat. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari kita introspeksi diri kita. Mari kita tanyakan kembali sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan dengan Al-Quran ini, ya. Kita baca, kita amalkan supaya kita selamat. Karena yang baca-baca dengan sip, kita mengelang golongan zalimul nafsi. Kita baca Al-Quran, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang dalam timbangan. Kita yang mugit, tidak mukat. Bengah mana baru kita baca dengan tidak mukat, curang dalam timbangan, kan celaka. Wailul likulli humazatin lumazah, tengok baca. Celaka bagi orang-orang yang mengupat. Tengok dia ada bilik masjid di luar, tak mengupat. Ini bahaya. Ini masuk orang-orang yang zalimul nafsi. Maka baca mentang haji. Makanya rukun iman itu makna daripada iman kepada kitabnya, iaitu ya membaca, mengamalkan, ya. Yakin dengan hati ini sebagai kalamullah, dan kita baca dan kita amalkan supaya sempurna iman kita kepada kitab ini, ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini aja sedikit nasihat khususnya kepada saya pribadi dan umumnya kepada jemaah. Mari sama-sama kita tingkatkan interaksi kita selama Ramadan ini dengan Al-Quran, ya. Minimal berkhatam lah, saya baca 3. Berkhatam kahan 3, 2 ke, 2 ke, 3. Tiura sijui saya baca. Dah baca arti-arti supaya mafhum. Manggiban dah baca, kita akhir Ustaz sijui hang tak le. Hana le punya dia tak bagi-bagi, ya. Subuh dah baca 2 un, luhur dah baca 2 un, asar dah baca 2 un, maghrib dah baca 2 un, isya dah baca 2 un, bila dia tak dah baca. 2 un mendeng, 2 un kan 7. Tiap-tiap sembahyang dah baca 2 un. Insya-Allah khatam. Ya. 2 unnya punya dia lancar dah baca Quran 5 minit kan. Tak 5 minit anak wate dah baca Quran. Malai dengan Allah. Dah baca HP menjim-jim nak wate. Dah baca Quran ke anak, malai dengan Allah. Semoga Allah SWT bimbing kita yang menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat, senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nyo kumentang lebih kurang lagi maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.